Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiano Friansyah Putra dari kelas 12 TKJ 1. Saya akan berdakwah tentang berusahalah agar mimpimu terwujud. Pertama-tama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melindungi kita dan meridhoi kita di setiap jalannya. Dalam menjalankan kehidupan di dunia nyata, manusia terumat umat muslim tentunya ingin hidup sukses baik di dunia maupun di akhirat. Sukses sendiri terkadang sering disalah artikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagian orang dan mereka menganggap kesuksesan dalam hidup adalah ketika mereka memiliki harta atau uang atau emas dan yang lain-lain yang berlimpah dan kedudukan atau jabatan yang tinggi. Jabatan tersebut bisa diartikan dengan pekerjaan atau yang lainnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa sukses bagi manusia terkadang diartikan sebagai kesuksesan dalam karir, dalam kerja, maupun dalam mengumpulkan harta benda atau harta yang lainnya. Padahal menurut agama Islam, seorang manusia yang sukses adalah dia yang selalu istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki bekal yang baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Manusia yang sukses dalam Islam adalah mereka yang memiliki kemuliaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 10 yang artinya, sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya? Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran terkandung segala hal yang dapat memberikan kemuliaan kepada manusia, atau dengan kata lain bahwa kita semua harus berusaha agar mimpi kita untuk menjadi orang sukses bisa terwujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu dan minta tolong kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Jika kita di malam hari berdoa kepada Allah
dengan sholat malam atau sholat tahajud, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita jalan. Sampai-sampai Syekh Shalih Al-Utsami mengatakan, kalau kau tidak diberi rezeki, maka curigailah ketakwaanmu. Jika kita hanya sekedar mengandalkan kepandaian otak dan kita sering bergadang, dia hanya mengandalkan pengalaman. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi taufik dan kemudahan, maka kita tidak akan berhasil. Oleh karenanya, tidak dibenarkan kaidah yang mengatakan bahwa orang paling pintar adalah orang yang paling kaya. Bukan berarti orang yang telah meraih gelar seperti ilmu teknik atau ilmu kedokteran yang paling berilmu itu tidak dibenarkan. Kita dapati ada orang yang biasa-biasa saja kemampuannya atau IQ-nya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan baginya. Maka dari itu, gabungkanlah perkara ini, bersemangatlah melakukan dan beristianah atau meminta pertolongan kepada Allah. Dan kalau kita setiap hari, setiap malam, kita sholat malam, kemudian witir, meski hanya 1 rakaat saja, dan berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah dan jangan sampai Engkau permalukan wajahku. Minta kepada orang lain. Apakah Allah tidak mendengar? Pasti Allah akan mendengarkannya. Kalau seorang hamba menggabungkan antara takwa dan berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menjanjikan akan memberikan jalan kepada kita. Yang jadi masalah adalah kita ada di 2 sisi, yaitu kita sering malas dan kita juga tidak bersemangat untuk ibadah. Jika kita sukses atau ingin mimpi kita terwujud, ada 9 kunci untuk mewujudkan sukses dan mimpi itu, antara lain: 1. Memahami arti sukses yang sebenarnya. 2. Menguatkan keimanan. 3. Banyak menolong dan bersedekah. 4. Memiliki disiplin waktu yang baik. 5. Meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. 6. Mencari mentor yang bisa menuntun kita untuk menjadi sukses. 7. Bersabar dalam menjalankan proses. 8. Tidak menzolimi orang lain. 9. Makan dari harta yang halal. Dari sekian banyak kiat untuk mencukupi kesuksesan tersebut adalah kesabaran dan keuletan dalam beribadah. Dari kesabaran akan melahirkan berbagai kekuatan dan kemampuan tersembunyi yang kita miliki dan tanpa kita sadari. Seorang muslim melakukan kesabaran selalu demi mencapai keridhoannya, demi tujuan dunia akhirat. Allah berfirman dalam ayatnya, "Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu sukses."
Quran surat Ali Imran ayat 200. Seorang mukmin memiliki sifat sabar karena dia sabar bahwa sudah menjadi sanatullah di kehidupan dunia ini penuh dengan perjuangan dan pasti akan menemui berbagai rintangan dan cobaan. Seorang mukmin akan sadar bahwa semua ujian dan rintangan yang ditemuinya berasal dari Allah dan segala sesuatunya itu kelak akan kembali kepadanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 Allah berfirman yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dan sedikit ketakutan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna ilaihi wa inna ilaihi rajiun. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Dari sini mestinya kita harus paham untuk giat berusaha agar mimpi kita sukses terwujud, dan kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita harus bersabar apabila di tengah-tengah jalan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, kita jangan pernah menyerah untuk berusaha dan dikuatkan dengan berdoa untuk terkabulnya suatu keinginan kita. Dari sinilah dakwah saya. Cukup sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.